Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amelia Salsabila Amir dari kelas 12 IPA 2 nomor urut 26. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja penerapan rangkaian arus bolak-balik atau AC dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja mari kita simak videonya. Pertama, kita masuk ke pengertiannya. Arus AC atau kepanjangan dari alternating current adalah arus yang sifatnya mempunyai dua arah atau lebih dikenal dengan sebutan arus bolak-balik yang tidak memiliki sisi negatif dan hanya mempunyai ground atau bumi. Arus AC biasa digunakan untuk tegangan listrik PLN sebesar misalnya 220 volt 50 Hz. Ini adalah tegangan standar untuk Indonesia. Arus AC ini biasanya didapat dari generator listrik, di mana generator listrik ini dapat dioperasikan melalui beberapa cara untuk menggerakkannya, seperti PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap, PLTG, pembangkit listrik tenaga gas, dan lainnya. Banyak hal yang dapat kita gunakan untuk menggerakkan generator listrik sebagai media untuk penggeraknya. Misalnya saja kita bisa memanfaatkan aliran air di sungai ataupun aliran air terjun dan sebagainya. Sekarang kita masuk ke bagaimana proses penggunaan suatu sumber arus listrik dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan sumber arus searah, tetapi juga menggunakan tegangan bolak-balik, misalnya sumber listrik dari Pusat Listrik Negara atau PLN. Pada sumber arus bolak-balik secara umum mempunyai tegangan efektif sebesar 220 volt. Tegangan efektif artinya besar tegangan arus listrik bolak-balik yang memberi akibat sama dengan arus searah, khususnya dalam hal energi dan daya listrik. Jika tegangan listrik mengalami penurunan, maka daya yang terjadi juga mengalami penurunan. Penurunan ini dapat kita rumuskan menggunakan persamaan sebagai berikut. Persamaannya yaitu P2 per P1 sama dengan V2 per V1 pangkat 2. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh penerapan rangkaian arus bolak-balik atau AC dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pemasangan jaringan transmisi listrik AC di jalan. Dari pembangkit listrik menuju ke pelanggan yaitu rumah tinggal, pertokoan, industri, maupun instansi, arus AC juga dapat diubah menjadi arus DC dengan memakai trafo. B. Pengamanan jaringan listrik AC dalam rumah. Pemakaian daya listrik jaringan listrik AC atau arus bolak-balik di rumah atau di kantor dibatasi oleh pemutus daya yang dipasang bersama dengan kWh meter. Untuk keamanan pada alat-alat listrik rumah tangga, biasanya pada masing-masing alat dipasang sekring. Selanjutnya C. Pemakaian alat-alat rumah tangga. Arus AC pada umumnya digunakan pada peralatan elektronik di rumah, seperti kipas angin, kulkas, kompor listrik, teko listrik, dan setrika. Berikut adalah contoh alat-alat rumah tangga. 1. Kipas angin. 2. TV. 3. Setrika. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Berapa daya lampu 100 watt per 220 volt jika tegangan PLN turun menjadi 100 volt? Jawabannya adalah pada tegangan V1 sama dengan 220 volt, maka daya lampu P1 sama dengan 100 watt, sehingga jika V2 sama dengan 100 volt, maka daya lampu tersebut dapat dihitung dengan menggunakan persamaan di bawah ini. P2 per P1 sama dengan V2 per V1 pangkat 2. P2 sama dengan buka kurung V2
per V1 pangkat 2 tutup kurung dikali P1. Seperti yang kita tahu, nilai dari V2 sama dengan 100 volt dan nilai V1 sama dengan 220 volt, maka langsung saja kita masukkan, yaitu P2 sama dengan 100 volt per 220 volt pangkat 2 dikali 100 watt, sehingga hasil akhirnya kita mendapatkan P2 sama dengan 20,66 watt. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.